class. Good morning everybody. Welcome back again with me. Today we will learn about simple present. Apa itu simple present? What is simple present exactly? Jadi simple present adalah salah satu tenses yang ada di 16 tenses. And for today we will learn about simple present. Apa itu simple present? Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi simple present itu mempunyai dua fungsi. The first function that is general truth. Apa itu? Yaitu untuk menunjukkan suatu kejadian alam yang tidak bisa dirubah oleh kita, atau kejadian alam yang murni alami terjadi di alam kita. Contohnya aja yaitu matahari terbit dari sebelah timur. Itu adalah suatu kejadian yang tidak bisa kita rubah, karena itu adalah sudah kejadian alam. So if we want to make the sentence about the general truth, we have to use simple present. For example, contohnya seperti kalimat ini. The sun rises from the east. Jadi matahari itu terbit dari sebelah timur. And for the second function, that is habitual action, yaitu menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan sehari-hari atau kebiasaan yang kita ulang-ulang di setiap harinya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu adalah aktivitas yang selalu kita lakukan setiap hari. Langsung saja kita masuk kepada how to make a sentence. And this is the formula or the form of simple present. In the positive sentence ada subject, verb 1, dan di dalam kurung ini ada SAS. Nanti akan saya jelaskan apa itu fungsinya. Kemudian objek. Dalam membuat kalimat negatif ada subject, kemudian do not or does not, kemudian ditambah verb 1, kemudian objek. Dan untuk membuat kalimat interrogatif, we need do or does, kemudian subject and followed by verb 1 and followed by object. Oke, langsung saja kita masuk kepada sebuah contoh dari kalimat simple present itu sendiri. Contoh yang pertama yaitu tentang I speak English every day. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. Sedangkan kalau kita ingin merubah kalimat positif kepada kalimat negatif, maka bisa menjadi I do not speak English every day. Kemudian ketika kita rubah menjadi kalimat interrogatif, maka akan menjadi do I speak English every day. Jadi to be yang sebenarnya di sini ketika kita membuat kalimat interrogatif, maka to be itu berbalik di depan. And you have to remember, when you want to make some sentences about simple present, you have to use do. Do ini untuk subjek apa saja sih? Do ini untuk subjek I, you, they, dan we. Kemudian atau subjek yang menunjukkan subjek banyak. I, you, they, we itu memakai do. Sedangkan untuk does sendiri itu pemakaiannya pada subjek he, she, it atau nama orang satu. Kalau nama orangnya lebih dari satu, contoh Joko sama Sri, maka memakai do. Do not, does not. Jika kita ingin mengikat do not sama does not, do not itu menjadi don't, kalau does not menjadi doesn't. Ingat, bukan does, atau bacanya bukan does melainkan doesn't. Coba don't, doesn't. Loh, Mr. Ari, lah bagaimana cara ini? Kenapa ini kok ada S atau ES? Lah, verb 1 dalam kurung S atau ES ini untuk menunjukkan kepada subjek he, she, it saja. Jadi nanti if you want to make a positive sentence and the subject is he, she, it or the one person, so you have to use S or ES in the verb. Jadi nanti kalau subjeknya itu he, she, it atau nama orang satu, maka kita harus menambahkan S atau ES di kata kerjanya. Tapi ada aturan sendiri. Apa sih yang mendapatkan S dan akhiran apa sih yang mendapat ES? Jadi kita bahas terlebih dahulu yaitu yang mendapat imbuhan ES di belakangnya.
yaitu suatu kalimat atau suatu kata yang berakhiran ss, sh, ch, x sama o. Kemudian ada huruf konsonan, kemudian belakangnya y, maka dia ditambahi es. Contohnya seperti study. Kita lihat di sini study belakangnya adalah y dan sebelum y ada huruf konsonan, maka kata tersebut y-nya diganti i dan ditambahi es. Sedangkan apabila kalian menjumpai suatu kata dan di akhir kata itu adalah y dan sebelum y itu adalah huruf vokal, maka tidak ditambahi es melainkan ditambahi s saja. Contohnya seperti stay menjadi stays. Understand? Nah, kita kembali kepada contoh itu tadi. Kalau ini adalah I speak English every day, kalau kita rubah ini menjadi he, maka speak-nya harus ditambahi s. Speaks. Enggak ditambahi es, karena yang ditambahi es hanyalah yang berakhiran ss, sh, ch, o sama x sama o kemudian y. Selain itu maka ditambahi s. Kemudian kita mencoba untuk merubah yang kalimat negatif. Apabila ini saya rubah menjadi subjek he, maka di sini harus kita ganti menjadi does. He does not speak English every day. Dan perlu diingat, kalau seandainya di kalimat negatif, maka di sini kan sudah ada does. Maka di sini tidak perlu lagi ditambahi s karena sudah ada does. Only in the positive sentence we use s. Jadi hanya di kalimat positif saja kita menambahi s atau es apabila subjeknya he, she, it. Namun apabila sudah kembali ke negatif sama interrogatif, maka tidak usah ditambahi s atau es karena sudah ada does-nya. Oke. Kemudian kita mencoba untuk merubah di kalimat interrogatifnya. Kalau kita mencoba untuk kalimat interrogatif di subjek he, maka kita juga harus merubah. Does he speak English every day? Nah, seperti itu. Jadi coba kita ulangi kembali bahwasanya simple present itu digunakan untuk menyatakan suatu kejadiannya nyata atau fenomena alam yang tidak bisa dirubah oleh manusia seperti matahari, terjadinya gerhana bulan dan lain sebagainya. Maka jika kita ingin membuat suatu kalimat tentang fenomena alam atau suatu alam yang tidak bisa kita rubah, maka kita bisa menggunakan simple present. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan setiap hari atau suatu habitual action yang selalu kita ulang-ulang. Perlu diingat ya, to be-nya adalah do dan does. Do untuk subjek I, you, they, we, dan does untuk subjek he, she, it atau nama orang satu. Jika nama orangnya dua, maka kita memakai do. Do not apabila kita singkat maka menjadi don't. Does not apabila kita singkat menjadi doesn't, bukan doesn't, oke? Doesn't. Oke, understand? Mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kali hari ini. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Oke, see you, bye-bye.